Saya pernah lu magang, punya anak Nah, ini yang mahasiswa menarik magang nih, online ini. magang online karena anak-anak sekarang ini magang itu apa pandangannya itu ya turun ke lapangan ketika itu. Yes, benar. Magang Itu yang online ini kebayang. menarik teman-teman. Jadi Mas Tata ini pernah magang online selama berapa bulan? Saya punya anak magang online. Iya. Tapi kalau magang online-nya juga pernah, tapi bentar sih kebetulan. Kebetulan dulu di Pepsi itu saya saya dikasih waktu buat sekitar 2-3 minggu untuk magang online. Itu tahun berapa online? Udah gak enak banget, 2015. 2015 teman-teman udah online. Ya, jadi Bukan isunya waktu Covid ya. Ya, bukan karena Covid Karena aja kan gitu. kita online kan waktu itu online ini kan baru melek online itu kan waktu Covid. Covid, bener. Ini 2015 sudah melek dengan udah online. di beberapa perusahaan udah mulai ini kok. Nah, jadi buat teman-teman nih atau Wisnu juga ya, karena masih mahasiswa jadi enak ya. Baru semester 3. Baru semester 3 gitu ya. Jadi masih have fun nih. Sebenarnya itu masih masa ini nggak sih Mas, masih menikmati menikmati. ada Tugasnya. mohon maaf. Ada akhwat soleha nih kayak gitu Waduh. kayaknya nih Mas. Tapi jangan dulu lah kalau bisa ya. Jadi fokus dulu aja sama kuliah sama ngejar mimpian, bener nggak Mas? Kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Oke. Namanya darah muda ya. Nah, jadi magang online tuh bisa teman-teman, apalagi buat safety ataupun kesmas ya, itu bisa banget. Apa yang bisa dilakukan, yang dikerjakan tuh contoh ya, teman-teman bisa analisis data. Jadi saya kepake banget ilmu biostatistik, itu kepake di mana-mana. Nggak cuma anak safety, nggak cuma anak PKIP atau anak AKK ya. Biostatistik itu bisa kepake buat kita ketika punya project sama perusahaan untuk analisis data. Jadi kita bisa WFH loh Mas. Dan di WFH itu enak banget teman-teman semuanya. Saya bisa sambil nyemil, bisa sambil tiduran. K3 bisa remote nggak sih? Kalau yang memang fungsinya admin bisa Mas. Bisa. Karena sekarang itu kan lagi hype banget tuh di media sosial tuh yang remote yang dari Yes. rumah kerjanya jauh. Yes, itu enak banget. Wisnu juga bisa take it opportunity di tempat yang konsultan yang baru muncul tuh. Jadi konsultan itu rata-rata mereka itu punya kepalanya itu orang-orang yang udah punya relasi baik. Jadi artinya udah sepuh-sepuh dalam artinya nih. Jadi dia udah senior banget gitu Mas. Nah tapi terkadang mereka butuh orang yang cuma ngerjain Microsoft Word, ngerjain analisis data pakai SPSS gitu ya. Jadi itu bisa dimaksimalkan sama mahasiswa. Jadi buat semester 3 kayak Wisnu, ambil aja. Gitu. Untuk magang online itu yang dipelajari itu hanya metodenya atau kayak disuruh terjun ke sini atau gimana? Kadang kita bakal disuruh ke lapangan juga kok, gitu. Jadi kenapa kita masih butuh ke lapangan? Karena magang online itu kan nggak hanya butuh kita di depan desktop ya atau laptop ya, tapi kita juga butuh untuk konteksnya apa yang saya kerjakan di lapangan itu terkoneksi dengan apa yang kita kerjakan di depan desktop, gitu. Itu tuh penting banget. Jadi butuh keduanya, tapi teman-teman semuanya nggak boleh pesimis. Oh nanti magang online nggak bisa ya? Bisa teman-teman, bisa banget gitu. Asik kok magang online. Yang penting CV kalian itu makin banyak isi bekerja atau magang di perusahaan mana. Oke, ini menarik nih. Gimana K3 itu ternyata bisa juga online gitu. Yes. Nah, kita balik lagi ke yang kita bahas dari tadi nih, Freeport. Oke. Nah, Freeport ini kalau kata Wisnu tadi kan dari magang gitu ya. Yes. Keterima magang aja susah gitu ya Iya. di Freeport nih. Apalagi kan ini kita nggak tahu. Nah, bisa nggak sih kasih tahu apa sih yang dinilai dari anak magang sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu apa gitu. Sehingga Wisnu ini bisa mempersiapkan gitu loh. Siapa tahu nanti Unusa suatu saat bisa mengirimkan anaknya ke Freeport gitu ya. Iya benar. Atau ada alumninya masuk Freeport, wah luar biasa tuh. Yes. Suatu kebanggaan buat prodi itu sendiri. Bener gitu. banget. Gini nih, kalau ingin mengerjakan proyek yang besar harus dikerjakan proyek yang kecil dulu, benar kan? Proyek yang kecil itu bisa dikerjakan kalau ada yang memulai. Starting pointnya adalah harusnya Wisnu bisa jadi agentnya, gitu. Kalau di bahasa mahasiswa agent of change-nya ini harus ada dari Wisnu misalnya kayak gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah pertama maksimalin ketika belajar di kampus, teman-teman. Apa yang saya misalnya maksimalin? Jadi gini, banyak take it
poin-poin penting yang ada di perkuliahan yang sifatnya itu adalah bisa terimplementasi di lapangan. Saya bisa bilang bahwa saya pernah punya pernyataan yang menarik tuh. Nggak semua kok, nggak 100% ilmu yang di kampus itu kepake di perusahaan. Iya dong, itu wajar. Kenapa? Karena perusahaan punya keterbatasan. Dan perusahaan juga kadang nggak bisa ideal. Kita punya resource nih, perusahaan punya resource cuma misalnya $1 juta gitu. Untuk memenuhi apa yang diekspektasikan, untuk kontrol gitu ya, kontrol risiko, kita butuh $2 juta. Nggak mungkin dong semuanya dibuat untuk ngasihin itu gitu kan. Jadi bisa dibilang fokus sama benar-benar poin-poin penting dari setiap kita kuliah. Itu penting. Jadi awareness penting. Yang kedua, mulai bagusin CV dari sekarang teman-teman semuanya. Jadi jangan tiba-tiba teman-teman minta ke Freeport, jangan. Mulai aja dari kecil. Misal teman-teman semuanya pernah magang di perusahaan IT sebagai anak Kesmas, boleh nggak? Ya boleh dong. Nggak ada yang mempermasalahkan. Sebentar. Gitu. CV itu lebih penting diisi saat kuliah atau setelah lulus? Saat ini boleh. Itu penting. Saat ini Nilainya sama nggak? Nilai misalnya magang saat kuliah sama nilai magang saat lulus gitu. nilainya untuk kita kan sebagai asesor yang rekrut yang menerima mas, ketika kita akan menerima mahasiswa gitu ya, kita udah paham pasti mas bahwa oh ini udah pernah magang atau belum. Kita pasti akan, itu tidak akan menjadi penilaian karena magang sama menjadi karyawan itu beda tentunya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, ketika pada akhirnya kita udah mencoba take it sesuatu nih, si rekrutmen itu ketika di magang dia nggak akan menggunakan penilaian ketika mereka ngerekrut pegawai baru. Jadi nggak usah dipikir. Jadi kapan mulai CV? Dari hari ini. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Supaya kita semua sadar CV itu masih sedikit isinya. Loh itu bener loh. Jadi jangan sampai ketika teman-teman semua udah semester 7 teman-teman baru loh kok CV saya baru setengah halaman. Isinya organisasi aja. Nah gitu. Jadi isiin aja dari apakah organisasi itu bisa meramaikan atau bisa memberikan yang baik, bisa banget, itu jadi poin plus juga gitu. Tapi tambahin juga dong buat teman-teman pengalaman ketika kerja, itu tambahin gitu. Saya yakin di Surabaya, Gresik, Bangil itu banyak perusahaan, banyak dinas kesehatan di mana teman-teman bisa belajar gitu. Jadi jangan terlalu apa ya, terlalu boros, teman-teman terlalu sayang kalau kuliah pulang itu. Saya menyayangkan aja gitu. Menarik sekali. Ya jadi ini menarik sekali gimana tips and tricksnya nih dari orang lapangan langsung ya teman-teman. Nah, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan di media sosial kita. Jangan lupa di follow ya di bawah ini ya media sosial kita. Editor tolong dibikinnya di sini gitu ya. Biar editornya kerja gitu ya. Yes. Reja tolong di berikan pertanyaannya aja. Muncul. Muslika Norma, Mbak Norma ya. Apa sih tantangan terbesar bekerja sebagai HSE di Freeport dibanding dengan perusahaan tambang lainnya? Nah ini menarik nih. Kita tahu Freeport tuh di atas gunung tinggi banget. Lihat salju tiap hari gitu. Salju tiap hari. Tapi ada yang lebih ngeri lagi mas, tahu nggak apa sih yang terkenal? Di Papua terkenal apa? KKB. Nah orang terkenal itu kan. Tapi saya santai mas. Santai ya. Santai. Nah, nanti kita akan cerita. Yeah. Oke. Nanti apa sekarang nih? Sekarang dong. Oh, ya udah, katanya nanti. Oh iya. Takutnya makan siang nanti. Oke. Enggak, kok masih lama. Oke, tantangan. Tantangannya banyak sih. Jadi buat teman-teman nih Wisnu ataupun mahasiswa yang memang pengen banget kerja jauh gitu ya. Pertama yang paling kuat harus mental Wisnu. Jadi kalau Wisnu tadi bilang, mas aku tuh pemalu. Jadi kalau pemalu biarkan mencoba explore keluar untuk biar nggak malu. Caranya gimana? Caranya adalah ngomong sama diri sendiri bahwa saya harus berubah. Itu pertama. Jadi pertama kali teman-teman yang harus dipersiapkan mental. Mau kerja di Freeport juga butuh mental teman-teman. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, tantangannya apa lagi? Tantangannya adalah Freeport itu dia itu berada di area dari pelabuhan titik nol di atas permukaan air laut. Artinya memang sama dengan air laut di pelabuhan sampai dengan ketinggian 4.285 meter di atas permukaan air laut. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau di Surabaya mungkin atau di Malang, di Probolinggo ya, terkenal kan Gunung Semeru ya. Tuh. Gunung Semeru itu berapa? 3.800 something lah. Itu masih tertinggi di Jawa kalau nggak salah, saya kalau nggak salah. Iya, Semeru. Semeru
teman-teman bisa bayangkan masih ada 400 meter lagi untuk menuju gunung. Ya, itu pertama. Jadi teman-teman udah bisa bayangkan tuh gimana kita harus membawa material berat ya yang sebagai fasilitas pertambangan ya yang ada di job site dari pelabuhan sampai ketinggian 4200 dengan jarak sekitar 180 km. Itu pertama, itu udah jadi challenge pertama tuh. Jadi risiko ketiga itu pasti ada semua. Itu yang harus dipahami gitu. Jadi bisa dipahami dari mana? Dari proses bisnis. Siang ini saya mau ngajar masalah proses bisnis di mining. Jadi nanti kita belajarnya di kelas ya. Jadi nggak di sini ya. Nah yang ketiga teman-teman, tantangannya adalah kalau teman-teman memahami bahwa Papua terkenal dengan isu security, alhamdulillah di Freeport itu cukup aman. Jadi Freeport itu punya komitmen yang baik banget untuk menjaga karyawannya itu supaya safe dan secure, ya selamat dan aman. Gitu. Jadi mereka itu benar-benar udah perusahaan ini tuh benar-benar komitmen banget soal itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang mau kerja di Papua ya atau masih apa intinya masih lingkup Indonesia ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu masih enak banget buat kita enjoy kerja sama mereka. Gitu. Jadi kalau di challenge di HSC di sana, HSC-nya apa challenge-nya? Tentunya challenge-nya pertama kita akan di challenge sama banyaknya perkembangan teknologi. Freeport udah banyak banget tuh teman-teman investasi dengan 5G aja udah masuk di sana. Gitu. Kemudian yang kedua, isu challenge terkait human. Gitu. Human itu nggak cuma di mining, di oil and gas, di manufaktur, kita lagi di challenge semua tuh sama itu. Orang bersikap seperti apa terhadap safety, kemudian culture-nya seperti apa, itu tuh challenge banget. Jadi menurut saya sih kalau di Freeport sekarang challenge dua hal itu jadi challenge banget. Itu bisa jadi kesempatan nggak? Yes, gitu kesempatan. Kalau teman-teman bisa ngejual diri teman-teman bisa nyelesain dua hal itu, saya yakin perusahaan akan terima teman-teman semua. Ini Wisnu bingung nih, ngejualnya gimana? Ini yang dibingungkan oleh mahasiswa itu adalah ngejualnya gimana gitu. Nah, ngejualnya gimana kira mas? Ini kalau ngejual sih ngejual ya. Gimana? Kamu ada bayangan nggak? Kamu ngejual apa sih dari dirimu untuk bukan dalam hal negatif maksudnya itu skillmu apa sih? Kamu sudah punya bayangan nggak skillmu yang akan kamu gunakan untuk ayo terima saya gitu. Saya cocok bekerja di sini itu. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Mental aja sih, Mental. Kalau buat kayak mental ketemu orang lain boleh lah. Oke. Yang harus diperhatikan adalah ketika kita kerja di Freeport jauh. Oke. Nah itu jauh terpisah dengan keluarga. Ini yang menarik mas. Saya membayangkan bahwa sekarang tuh anak-anak di rata-rata umurnya Mas Wisnu kali ya, itu lebih senang merantau mas. Betul. Karena mereka bisa explore diri. Betul. Bisa dilihat dari mana? Ketika mereka memonetis media sosial. Gimana anak sekarang itu jauh lebih kreatif daripada diri saya sih sebenarnya. Itu jauh lebih kreatif untuk mengeksplor terkait media sosial. Itu menarik banget mas teman-teman semua. Artinya apa? Anak sekarang itu tipikalnya pengen explore. Dan itu mereka terkadang saya buat orang tua nih ya, saya bukan untuk mengkritisi orang tua nih. Mereka terkadang tertahan oleh keinginan spesifik orang tua. Biasanya gitu tuh, gitu. Benar. Nah jadi, tuh curhatan dulu mas. Benar. Benar ini kayak. Benar. Ada masalah apa sih? Gitu ya. Nah, Kenapa kamu diminta untuk kerja di sini kah? Dekat kah atau gimana kah? Disuruh di Pulau Jawa aja. Tadi pagi saya cerita mau misal magang di PT Freeport dibolehin apa enggak dibolehin. wah, Kenapa memang? Kenapa? Karena alasan orang tua jauh. oh jauh gitu. Ya, jauh itu pasti lah jauh. Jauh. Tapi apa jauh itu worth it? Nah, Nah, itu yang dilihat. Itu yang harusnya diyakinkan kepada orang Benar, tua gitu. betul. Ketika kita stay menurut saya sendiri ketika kita stay di zona nyaman tapi kita nggak bisa berkembang. Bener. Mas Wisnu berapa bersaudara? Satu. Anak tunggal. Oh ada saudara. Ini lucu nih. Saudaramu ada berapa? Satu. Oh berarti dua anak. Dua anak. Jadi 3 bersaudara. Dua bersaudara. Dua apa 3? Dua. Jadi kakakmu ada berapa? Satu. Adekmu? Nggak punya. Oh berarti dua anak kan? 2 anak. Kamu punya anak nggak? Nggak punya. Punya kakak nggak? Punya satu. Oh, jadi berapa bersaudara? Dua. Dua. Oke, Mas Yunus tahu nggak? Saya tunggal loh. Saya tunggal. Orang tua saya sekarang berdua sendiri. Saya merantau 10 tahun. Di Jakarta saya 6 tahun, habis itu 4 tahun saya udah di Freeport. Yang saya pelajari adalah ini Mas Wisnu. Kerelaan itu memang nggak mudah. Tapi saya meyakinkan dengan kedewasaan. Jadi saya meyakinkan dengan kedewasaan gini.
Saya pernah di suatu meja gitu ngobrol sama orang tua saya ngomong gini, Pak, ibu bisa bayangkan nggak kalau seumpamanya tahta itu cuma bisa ngelihat ibu sama ayah doang, tapi tidak melihat bagaimana dunia ini terlalu keras buat tahta. Gitu. Saya pengen ngomong kayak gitu, kenapa maksudnya? Karena itu dunia ini nggak pernah menginginkan kita untuk manja. Sekalipun dia pernah jadi dia adalah didirikan oleh anak kaya, orang kaya. Tapi dunia ini selalu memaksa kita sebetulnya untuk bekerja keras. Gitu. Nah, jadi saya bukan bicara masalah akhirat ya, tapi bicara dunia ini ya. Jadi saya pernah ngomong seperti itu dan akhirnya menjadi satu kontemplasi tuh buat orang tua saya bahwa ya benar juga ya. Emang selama ini didikan orang tua itu benar? Oh, selalu benar. Menurut saya benar sih, Mas. Cuman kita itu perlu untuk menjadi tantangan buat kita. Nah, jangan sampai kemampuan Mas Vino yang udah bagus, udah mantep gitu ya, cuman terkendala dengan case seperti itu, sayang banget. Nah, jadi kenapa saya dulu di Freeport akhirnya dibolehkan? Karena memang saya bernegosiasi dengan baik dengan orang tua saya ngobrol dengan hati ke hati, oh saya bisa gitu. Jadi nggak usah takut kayak, oh saya bisa. Intinya apa sih orang tua itu sebenarnya, Mas? Orang tua itu butuh jaminan. Ketika kita di luar, kita akan tetap menjaminkan diri kita itu selamat. Butuh tisu. Ya, pelajarannya banyak banget dari pelajaran experience hidup ya. Experience hidup banget sih ini. Podcast kali ini berbobot sekali ya teman-teman ya, luar biasa. Wisnu silakan dibaca berikutnya Wisnu. Oke, yang ya berikutnya ada pertanyaan dari Andaraus. Andara gitu. Lulusan Kesmas peminatan K3 apabila ingin bekerja sebagai ahli K3 apa harus memiliki sertifikasi? Oke, menarik nih. Saya selalu dapat pertanyaan ini setiap saya ngisi materi. Oke, gini. Sebagai lulusan K3, saya tidak pernah setuju kalau saya harus ngambil AK3 umum lagi. Kenapa? Itu bertentangan dengan pola pikir kita selama ini. Kalau semuanya di sini ada orang pemerintahan terus, wih tahta itu bahaya juga ya gitu. Iya. Saya mohon maaf ya gitu ya. Tapi intinya gini sih, K3 itu saya pelajari bisa dibilang 4 tahun di kampus. Nggak tahu di UNUSA peminatan semester berapa? Semester 6. 6. Means kalau kita 6, 7, 8 kan kita fokus biasanya skripsi. Setahun dong berarti untuk belajar K3. Masa iya kalah kualitasnya sama anak AK3U yang sertifikasi cuma 2 minggu? 3 minggu sekarang, 3 minggu. Ya, menarik nih statement yang menarik. Gini, saya bukan bilang bahwa yang setahun itu berkualitas. Tapi secara kuantitas menang yang mana? Setahun dong. Saya yakin bahwa quantity mempengaruhi quality. Gitu ya. 3 minggu kita belajar AK3 umum dengan peraturan. Ya, kemudian kita bisa menjadi anak AK3. Iya bisa, secara peraturan bisa, legal bisa, confirm itu nggak ada masalah. Tapi saya yakin secara quality akan tetap menang anak K3 murni atau anak Kesmas. Saya akan men-challenge anak K3 itu, saya bilang begini, kamu bisa nggak analisis data ini? Saya yakin mereka nggak bisa. Kenapa? Karena di AK3 umum nggak diajarin itu. Sementara di perusahaan itu kita butuh orang-orang yang memang case-nya bisa mengerjakan aspek safety itu nggak cuma di lapangan gitu. Jadi harus bisa jago dong di depan laptop, di komputer itu harus jago juga. Ya itu tuh banyak teman-teman. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang udah K3, fight lah untuk tidak ngambil AK3 umum. Kasihan teman-teman semua. Kalian udah bayar mahal-mahal kuliah gitu ya. Habis itu harus masih ngeluarin 5 juta buat AK3 umum. Is it worth it? I think not. Gitu. Tapi kalau sebagai dari kacamata asesor yang menerima, oh ini magang nih, atau ini mau bekerja nih, worth it nggak? Ini magang, itu mau bekerja. Kalau saya, penilaian saya sekarang ini sudah mulai transisi nih Mas ya. Saya melihat bahwa sekarang anak Kesmas kan lagi naik nih. Anak K3 itu lagi naik hype-nya. Peningkatan ini jadi awareness buat perusahaan, akhirnya kebanyakan mereka mencari Kesmas atau K3. Nggak hanya menggunakan sertifikasi AK3 umum. Orang biasa terus sertifikasi AK3 umum gitu ya? Iya, jadi tetap worth it itu Kesmasnya gitu. Jadi AK3 umum itu sekarang iya secara legal oke. Karena gini teman-teman, baca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu dijelaskan bahwa itu perusahaan wajib menyediakan praktisi K3. Artinya mereka harus trainingin kita
I see. Bisa ditafsirkan seperti itu. Jangan kalian capek-capek bayar untuk pada akhirnya mempermudah urusan perusahaan. Perusahaan yang komit adalah perusahaan yang memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya adalah kalau ditanya wajib nggak wajib. Enggak wajib. Tapi kalau mau ya silakan kalau ada Saya dananya. akad 3 umum dan saya akad 3 umumnya setelah apa? Setelah saya bekerja di SI dan saya minta ditrainingkan di SI. Dan sekarang perusahaan lebih mencari yang Kesmas atau Kesmas. K3, bukan yang AK3 umum gitu ya. Enggak hanya akad 3 umum aja. Nah, ini menarik nih. Ini bukan dari orang ngalur ngidul ya teman-teman, ini dari praktisinya yang mana beliau ini adalah seorang asesor gitu, asesor dalam penerimaan pekerjaan ya. Ya. Nah, buat Tentunya kan untuk K3 ya. Karena K3. beberapa kali saya juga ditanya pendapat sih, ini bagus nggak menurut lo tak gitu. Oh, ini coba dilihat dulu dari wawancaranya gimana. Tuh. Itu sih. Jadi menarik kok. Jadi buat siapa tadi, Mbak Andra kah atau Mbak Andara. Andara. Jadi jangan ini ya. Jangan terlalu pusing nanti untuk berpikir harus ngambil AK3 umum. Kalau kalian bisa maksimalin magang, itu better, jauh lebih better daripada AK3 umum. Oke. Next, Wisnu. Pertanyaan selanjutnya dari Leo Dewa 07. Apakah peminatan selain K3 dapat bekerja di pertambangan? Lalu apa saja yang harus kami persiapkan? Jawabannya bisa, selama teman-teman semuanya lulusan Kesmas ya. Nah, itu yang perlu diperjelas. Lulusan selain K3 yang Kesmas ya, teman-teman ya. Karena selain K3 banyak ya, ada perawat, ada yang lain-lain. Cuman kan bedanya gini, nanti yang lulusan K3 jauh lebih jago aja. Minat K3, Ya. bukan prodi K3 ya Ya, maksudnya. ya minat K3 yang memang di Kesmas ya, itu Ya, memang pada akhirnya akan jauh lebih tahu lah ilmunya gitu daripada anak Kesmas. Daripada peminatan, misal peminatan EPIT atau peminatan AKK, karena mereka kan belajarnya AKK dong. Yang satunya adalah EPIT. Saya punya cerita nih Mas, saya punya junior itu dia MAskes kalau nggak salah, manajemen asuransi kesehatan di bawah departemen AKK. Dan dia sekarang kerja di mana Mas? Kerja di kontraktor tambang namanya TIS. Teman-teman bisa cek, THIESS. In Indonesian ya, bukan dalam Inggris. Itu perusahaan kontraktor tambang melalui program MT namanya, manajemen trainee. Dan dia bisa lolos, artinya apa? Selama teman-teman masih Kesmas, selama masih K3, itu bisa kok. Masih terbuka opportunity-nya untuk diterima. Gitu. Saya pun juga masih nerima, bukan anak K3 loh teman-teman. Kemarin saya terakhir nerima anak KL, kesehatan lingkungan. Nah, Sebagai anak K3. KL juga mulai naik ya. Yes, gitu. KL menarik tuh teman-teman. Kenapa? KL itu di masa yang akan datang kita akan punya isu tuh teman-teman. Namanya isu terkait global damage ya, terkait isu lingkungan, environmental hazard. After effect-nya. After effect-nya dari perusahaan itu. Udah sekarang contohnya ada pemanasan global yang semakin tinggi. Nah, environmental itu akan menjadi isu high nantinya di masa yang akan datang. Bersamaan dengan isu safety. Oke, menarik sekali. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak nih Mas Tata sudah memberikan banyak masukan, banyak banyak pandangan lah ya, pandangan baru terhadap kita semua di sini. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman cukup sekian podcast kita hari ini. Alhamdulillah, salah hilapnya saya mohon maaf. Mungkin terakhir dari Mas Tata ada closing statement? Closing statement buat Wisnu nih khususnya. Boleh. Karena di sini ada mahasiswa, jadi kan kita hajar aja dong. Iya, boleh lah. Senior. Gitu. Jadi buat mahasiswa, teman-teman itu berada di, menurut saya sekarang di UNUSA adalah pilihan yang tepat ya. Saya yakin teman-teman punya pilihan yang lain tentunya. Sebelum mungkin memilih UNUSA, mungkin ada orang yang seperti itu ya. Tapi buat teman-teman yang memilih UNUSA yang pertama adalah pilihan yang tepat. Pertama, teman-teman berada di tempat yang akreditasinya udah jelas. Gitu. Teman-teman memiliki dosen-dosen yang sangat-sangat baik. Saya hampir 2-3 hari dan dulu saya 2 tahun yang lalu saya pernah ada di penangisi juga sebenarnya di UNUSA. Berada dan bisa berdiskusi dengan orang-orang yang baik. Nah, di UNUSA ini coba explore diri teman-teman. Jangan terpaku karena teman-teman kalah sama kampus besar. Contoh, di Surabaya ini kan kampus terkenal apa? ITS, UNER gitu ya. Atau mungkin teman-teman ngelihat saya adalah UI misal gitu. Please, jangan lihat saya karena anak UI. Gitu. Kita kalau berada di tempat yang tepat ya, dan tempat yang tepat itu bukan berarti tempatnya harus baik, benar nggak? Apakah di UI itu ada yang memang sampai hari ini belum bekerja?
Ada. Gitu. Artinya bukan tempatnya yang salah, tapi yang salah adalah kitanya tuh. Gitu. Nah, teman-teman jangan sampai berpikir bahwa oh di Unusa kan pilihan saya yang kedua, ketiga. Please hapus itu perasaan seperti itu. Kenapa? Atau mungkin ada yang kayak gini lagi mas. Kalau masih ingat nggak dulu anak kesmas itu adalah buangannya anak kedokteran. Bener nggak? Gitu. Please erase it, hapus itu, cancel. Gitu. Teman-teman harus move on. Salah jurusan gitu. Yes. Makanya saya suka banget sama salah satu jargonnya FKM. Keep moving forward. Keep moving forward. Maju aja ke depan. Nah, di masa yang akan datang, selama teman-teman semua proud to be Unusa and proud to be Kesmas atau Safety ataupun AKK, saya yakin kok teman-teman semuanya itu akan achieve apa yang teman-teman harapkan. Gitu. Ya kalau semuanya mas kok saya nggak dipanggil-panggil nih sama interview sama perusahaan. Oh yang salah itu tetap bukan perusahaannya, kalian yang salah. Kalau di agama kan udah diajarin tuh, udah sholat duha belum, sholat tahajudnya udah atau belum, terus udah sodakoh atau belum. Jangan-jangan yang salah di sana. Jadi kemarin bener nggak saya pada saat di forum Kuliah Expert yang salah siapa? Kalian atau tempat kerja? Kalian yang salah. Ya, perbaiki sholatmu, Yes. Allah perbaiki hidupmu gitu ya. Nah, benar. Itu closing statement kita hari ini Yes, teman-teman. itu Perbaiki teman-teman. sholatmu, perbaiki Allah akan perbaiki hidupmu ya. Yes, bener banget. Oke, itu teman-teman. Alhamdulillah saya akhiri podcast hari ini. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas Atta. Yes. 2024